Halo semuanya, oke jadi pada kesempatan kali ini gue akan membahas salah satu film animasi terbaru buatan Sony Pictures yaitu Fix. Nah secara teknis film ini sebenarnya nggak bisa dikatakan terlalu baru banget karena ya film ini sendiri sebenarnya sudah rilis sejak 13 Agustus lalu di layanan streaming Netflix. Nah alasan kenapa gue menunda pembahasan dari animasi ini adalah karena gue memiliki dua rencana besar untuk animasi ini. Pertama, gue telah membuat video reaction terhadap animasi ini yang mana kalian bisa menonton video tersebut dengan berlangganan di channel gue. Yang kedua adalah gue melihat kalau animasi ini sepertinya bisa menjadi awal dari dibuatnya segmen terbaru di channel ini yaitu Freak Off atau Freaky Rip Off. Singkatnya, di segmen tersebut gue rencananya akan membahas dan sekaligus meriak animasi-animasi yang bisa dikatakan freaky atau aneh dan juga animasi-animasi rip-off atau animasi tiruan. Ya buat kalian yang sudah pernah menonton atau mungkin selalu mengikuti channelnya Cyberspark, well basically gue bakal menghadirkan konten-konten seperti di channel beliau dulu. Nah jadi mungkin cukup introduction-nya, sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Nah, jadi Fix sendiri merupakan film animasi terbaru buatan Sony Pictures yang rilis secara eksklusif di layanan streaming Netflix. Film ini sendiri dibuat oleh seorang animator legend yang bernama Gendy Tartakovsky, yang mana beliau sendiri merupakan sosok di balik pembuatan animasi-animasi legend seperti Powerpuff Girl, Samurai Jack, dan tentunya yang sedang ramai diperbincangkan belakangan ini yaitu Primal. Nah, berdasarkan informasi yang gue dapatkan, film ini sebenarnya telah direncanakan sejak lama, yang mana ini semua berbasis pada pengalaman dari sosok Gendy Tartakovsky sendiri bersama dengan teman-teman tongkrongannya. Animasi ini rencananya akan memiliki banyak sekali humor yang bersumber dari tongkrongan tersebut, dan maka dari itu, beberapa media menyebut bahwa ini adalah film pribadinya Tartakovsky. Nah, lalu bagaimanakah isi dari animasi ini sendiri? Well, Fix sendiri bakal menceritakan seekor anjing yang bernama Bull, di mana ia merupakan anjing yang memiliki buah zakar yang cukup besar, yang mana itu menjadi hal yang selalu ia banggakan kepada anjing yang lain dengan dirinya yang suka menggesekkan kemaluannya ke berbagai objek tertentu. Selain itu, Bull juga memiliki sosok yang ia sukai yang bernama Honey, yang mana ia merupakan anjing milik tetangganya, dan keduanya sebenarnya sudah saling suka satu sama lain, namun tidak ada satupun dari mereka yang mau menyatakannya terlebih dahulu. Nah, di suatu hari, Bull segera menyadari kalau dirinya akan segera disterilisasi, yang mana ini membuatnya menjadi sangat depresi dan sekaligus semakin arogan, yang mana ini membuat teman-temannya mulai menjauhinya. Ia pun memutuskan untuk melarikan diri ke kota dan memulai hidup yang baru, tapi ketika ia menyadari kalau perkotaan merupakan tempat yang tidak ramah, ia segera diselamatkan oleh teman-temannya dan mereka pun memutuskan untuk menghabiskan malam tersebut dengan berpesta ria sebelum Bull disterilisasi, serta Bull juga berusaha keras untuk menyelesaikan hubungannya yang rumit bersama dengan Honey. Nah, ketika film ini pertama kali rilis, banyak orang sangat terkejut dengan betapa gilanya ini film. Level kegilaan dari film ini bahkan bisa disamakan dengan film Sausage Party. Bila Sausage Party dipermasalahkan karena memiliki grafis yang terlihat family friendly namun memiliki isi konten yang sangat tidak ramah, untuk film Fix, mereka menghadirkan sebuah animasi dua dimensi dengan kualitas yang sangat bagus, tapi sayangnya kualitas yang seperti itu malah diaplikasikan kepada animasi dengan isi konten yang seabsurd ini. Gak hanya ceritanya saja yang terdengar aneh, namun mayoritas jokes di film ini itu juga sama aneh atau bahkan lebih buruk. Ada banyak sekali adegan seksual dan juga bagian privasi tubuh yang dianimasikan secara detail dan ekspresif hingga bisa membuat kalian bertanya-tanya, kenapa mereka seniat itu sih untuk membuat animasi yang seaneh ini? Nah, buat kalian yang penasaran dengan seberapa gila film ini, kalian bisa cek aja video reaction gue ya. Nah, pada awalnya, gue merasa sangat kebingungan dan juga terheran-heran dengan film ini karena ya bagaimana bisa gitu loh. Film yang dikatakan sebagai cerminan dari pengalaman sang kreator itu digambarkan dengan sebuah kisah mengenai seekor anjing yang akan kehilangan bijinya. Nah, tapi setelah gue melakukan penelitian di balik pembuatan film ini, well, seketika gue merasa kalau semua ini cukup masuk akal dan sangat menarik. Nah, jadi dikatakan kalau Gendy Tartakovsky sendiri ingin bisa menuangkan berbagai humor yang biasa muncul dalam grup pertemanannya. Dalam sebuah website berita, terdapat sebuah pernyataan yang disampaikan oleh beliau yang berbunyi, "Aku memiliki grup pertemanan yang terdiri dari 4 individu, yang mana grup ini telah terbentuk sejak aku menginjak bangku SMA. Grup ini selalu bisa membuatku tertawa dengan sangat lepas, tidak seperti grup pertemanan yang lain. Maka dari itulah, aku berpikir, bisakah aku menuangkan segala bentuk lelucon di grup pertemanan ini ke dalam medium animasi? Dan dari pemikiran itulah, terciptalah sebuah animasi yang sangat wadidaw ini." Nah, dari background tersebutlah gue bisa memahami beberapa hal.
Yang pertama, jokes dari film ini bisa dikatakan sebagai jokes internal yang dimasukkan ke dalam medium animasi. Itulah kenapa baik dari kita pasti tidak bisa memahami ataupun merasa relate dengan berbagai jokes tersebut. Karena ya ini semua merupakan humor yang hanya bisa dinikmati oleh orang-orang tertentu saja. Itulah kenapa mayoritas jokes di film ini itu terdengar sangat nyeleneh, absurd, dan entah muncul dari mana. Ya bisa saja gitu kan, semua ini merupakan gambaran kecil dari lelucon-lelucon yang biasa muncul di grup pertemanan beliau. Sekumpulan jokes yang berhubungan dengan tema seksual dan juga kedewasaan. Dikarenakan hal ini juga lah, ketika gue menonton film ini, gue seperti sedang menonton film-film komedi barat yang seringkali memiliki tema seksual dan juga tumbuh dewasa. Ini merupakan tipikal film yang sangat mengandalkan tema-tema jorok tersebut, yang mana ini membuat film tersebut seringkali menghadirkan banyak sekali momen yang bisa membuat kita terkejut dan juga terheran-heran. Selain itu, cerita dari film ini juga terkesan seperti cerita liar yang biasa muncul di perbincangan tongkrongan anak laki-laki. Ya buat kalian yang memiliki grup pertemanan tertentu, pastinya kalian pernah dong mendiskusikan hal-hal yang sangat nyeleneh dan terkadang sangat tidak masuk akal. Nah bisa saja dalam grup pertemanan beliau, mereka sempat mendiskusikan mengenai bagaimana jadinya apabila ada seekor anjing yang mengetahui kalau dirinya akan segera disterilisasi. Dan yang terakhir adalah penggambaran dari beberapa karakter di film ini sepertinya terinspirasi dari teman-temannya Genndy Tartakovsky. Apabila kita melihat penggambaran dari setiap karakter anjing di film ini, mereka sebenarnya bisa menggambarkan perilaku dari setiap individu. Ambil contoh, karakter Rocco yang merupakan anjing dengan aksen British dan sifat yang cukup kalem, bisa saja merupakan gambaran dari temannya Genndy yang merupakan sosok pemimpin dan juga voice of reason dari grup tersebut. Lalu ada Fetch yang merupakan anjing yang selalu merasa kalau dirinya adalah seorang influencer, bisa saja merupakan gambaran dari temannya Genndy yang memiliki sifat narsis dan juga cukup aktif di sosial media. Dan yang terakhir adalah Lucky yang merupakan anjing yang seringkali gugup dan terkadang suka bertingkah konyol, yang mana tentu ini merupakan gambaran dari temannya beliau yang suka melawak dan juga bertingkah aneh. Nah, semua asumsi tersebut jelas membuat film ini menjadi sangat personal dan sudah seperti film yang dibuat khusus untuk Genndy dan juga teman-temannya sendiri. Nah, walaupun film ini terkesan sangat nyeleneh dan seperti tidak memiliki esensi sama sekali, namun apabila kita melihat film ini dengan lebih kritis, cerita dari film ini sebenarnya tidak sekosong itu. Malahan, ada beberapa momen yang terkesan cukup filosofis dan bisa dijadikan sebagai bahan diskusi. Ambil contoh, kisah mengenai Bull yang akan kehilangan bijinya dan memutuskan untuk menghabiskan malam terakhirnya dengan bersenang-senang, itu bisa saja dikaitkan dengan berbagai skenario yang berbeda. Bisa saja ini merupakan gambaran dari seseorang yang akan segera menikah atau memiliki anak, yang mana tentu hal itu membuat kehidupannya akan menjadi lebih terbatas, dan sebelum itu terjadi, ia memutuskan untuk berpesta ria dengan teman-teman dekatnya. Atau bisa saja kita kaitkan ini dengan kisah mengenai seorang anak remaja yang akan segera menginjak dewasa, lalu ia menghabiskan masa-masa remaja terakhirnya dengan menikmati segala kegilaan di masa mudanya itu. Nah, dengan semua ini, gue bisa katakan bahwa ini adalah film yang sangat menggambarkan karya seni yang sesungguhnya. Sebuah film yang memiliki gambaran yang sangat abstrak dan juga nyeleneh, namun bisa kita tafsirkan ke berbagai artian yang berbeda. Bisa dibilang, ini merupakan salah satu film yang gue sendiri gak bisa katakan bagus atau tidak. Ini merupakan film yang sangat subjektif yang bakal memiliki banyak sekali pandangan yang berbeda. Beberapa orang mungkin bakal melihat film ini sebagai film yang sangat aneh dan juga menjijikan, tapi beberapa yang lainnya akan melihat film ini sebagai gambaran langsung dari seorang seniman yang menuangkan isi pikirannya ke dalam karya seni. Nah, apabila kalian cukup sering dalam mengikuti Timothy Lantur, pastinya kalian mengingat mengenai salah satu pembahasan beliau mengenai sosok Pablo Picasso yang dulunya dikenal sebagai seniman yang realistis, namun seiring berjalannya waktu, ia berubah menjadi seniman yang sangat abstrak. Nah, hal ini sepertinya juga bisa kita aplikasikan kepada sosok Genndy Tartakovsky itu sendiri. Beliau yang dulunya suka membuat berbagai animasi yang sangat fiktif dan mudah untuk dicerna, kini mulai lebih suka dalam membuat animasi yang memiliki makna tertentu di dalamnya. Tapi ya, itu semua adalah sudut pandang gue pribadi mengenai semua ini. Apakah kalian setuju dengan pendapat gue atau kalian memiliki pendapat sendiri mengenai semua ini? Tulis pendapat kalian. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!